Perbedaannya itu untuk yoga yang umum, yang umum dan prenatal itu terutama untuk menekan perut ya, Bo. Kan nggak boleh ya masa anaknya ditekankan perutnya kita tengkurap kan nggak mungkin banget itu. Kayak masuk angin. Ya. Tapi kita taunya isi. Taunya isi. Masuk anak. Itu namanya kecolongan ya, Bo. Jadi intinya kalau trimester pertama apalagi yang mual nggak usah terlalu banyak bergerak. Intinya nafasnya lebih diatur. Iya. Little Talks. Halo, hari ini aku Mama Yuli balik lagi di Little Talks. Tapi hari ini settingannya kan berbeda. Kenapa? Karena hari ini aku ditemenin sama Karima. Karima ini instruktur yoga bersertifikat, dan hari ini tuh kita mau bahas tentang yoga ibu hamil ya Kak ya? Prenatal. Prenatal, benar prenatal. Jadi kalau misalnya nih mami-mami di rumah nih yang masih bingung misalnya, aduh aku baru ketahuan hamil gitu ya. Kok sedih ya? Aku seneng nih, happy gitu baru hamil. Tapi kan biasa mual ya Kak. Trimester pertama itu biasa pusing, mual, mager. Benar, mager. Jadi kalau misalnya nih mami-mami yang di live ataupun nanti yang nonton videonya, ternyata pas case-nya trimester pertama, kita mau kasih sebenarnya gerakan apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakuin pas trimester pertama. Jadi nggak bahaya buat yang kehamilan, aman ya Kak ya, tapi jangan sampai jadi mager, bener nggak? Ya, benar. Gitu, apalagi jadi hamil kebo ya, kayak gerak jangan sampai kayak gitu. Oke, tetap bawa fun hari ini dan aku mau mulai mau kasih. Karima mau kenalin dulu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Rima. Aku adalah yoga instructor. Bersertifikasi sudah pasti. Aku biasanya yoga untuk ibu hamil atau yang setelah melahirkan biasanya ikut yoga bersamaku. Begitu. Jadi ada journey-nya ya, nanti hari ini kita bahas dari awal hamil trimester pertama, 2, 3 sampai nanti lahiran ya Kak ya. Yes. Oke, mami-mami stay tune ya. Kita mulai ke yang pertama. Oke. Trimester pertama dulu Kak. Gimana? Oke, untuk trimester pertama itu biasanya ya kita harus tanya dulu nih ke dokter tuh ya. Kan biasa ada yang ibu hamil tuh yang benar-benar yang lemes banget, sampai muntah-muntah, sampai yang tepar bed rest banget. Nah itu lebih disarankan untuk kita tanya dulu ke dokter, boleh nggak kalau misalnya kita memulai untuk olahraga terutama yoga. Oke, untuk pertama biasanya ibu hamil tuh mual kan ya. Nah untuk mual tuh sebenarnya itu adalah udah males banget gerak sih ya. Benar. Nah biasanya kita cuma relax aja, duduk aja bersila seperti ini, oke. Dan kita putar saja bahunya ke belakang, dorong dadanya ke depan dan busungin. Di sini kita cuma bernafas saja. Intinya cuma nafas, oke. Tarik nafasnya dari hidung kalau di yoga. Oh ya, aku sebelumnya yoga tuh apa? Yoga adalah olah nafas dan olah tubuh. Jadi ada perpaduan antara gerakan dan nafas seperti itu. Nah, jadi untuk pertama kali, gerakan yoga, nafasnya, terutama yang orang-orang kadang bingung. Kadang ada olahraga yang tarik nafas dari hidung, buang nafasnya dari mulut. Kalau yoga itu tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung juga. Gitu. Jadi itu lebih untuk menetralkan detak jantung kita. Sebenarnya itu intinya. Oke. Jadi kita hanya duduk relax, duduk nyaman, oke. Sila, boleh bersila atau boleh ditumpuk seperti ini. Pokoknya paling nyaman aja, oke. Seperti tadi kita putar dulu bahunya ke belakang, dorong dada ke depan, boleh dipejamkan matanya. Boleh dibuka saja, dirilekskan leher, bahu, wajahnya rileks semua, oke? Di sini cuma tarik nafas, inhale yang panjang dari hidung. Buang nafas dari hidung. Rileks di situ. Atau boleh kita coba tarik nafas 4 hitungan dari hidung, tarik nafas yang panjang 1, 2, 3, 4. Dan buang nafas 6 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu saja. Gitu doang. Atau misalnya kalau kita udah mulai nggak enak, misalnya mau duduk juga nggak nyaman, kita boleh nih ya ambil boleh bantal, boleh guling yang ada di rumah.
Oke, kita senderan aja, disenderin aja di sini, di belakang, di tembok, coba. Yuk. Itu bentuk. Oh, sama nih. Oh iya. Oke, di sini juga boleh. Oke, boleh. Nah, duduk aja, nyender. Posisinya, oke, duduknya bersila. Nah, nyender, boleh cenderkan ke tembok dan udah nafas aja di sini. Tangannya boleh bebas. Mau di sini, relax aja. Intinya itu. Sebenarnya intinya di nafas. Karena kalau dengan kita nafas, pikiran juga jadi tenang dan biasanya itu bisa jadi adalah dari sebuah kayak kalau misalnya kita terlalu banyak pikiran, aduh jadi mual kan bisa Benar. menenangkan pikiran juga seperti Relaksasinya gitu. relaksasinya gitu. Atau misalnya mau gerakan lain nih, misalnya kalau udah misalnya biasanya kalau aku dulu hamil, badan tuh pegel-pegel nggak sih? Kayak mau sakit, kayak orang mau sakit. Kayak masuk angin. Ya. Tapi kita taunya isi. Masuk anak. Itu namanya kecolongan ya, Bu. Oke. Tangannya diputar lagi bahunya ke belakang, dorong dada ke depan, tangannya ke samping. Oke. Tangan kiri ke samping kiri dan tangan kanan pegang kepalanya. Intinya stretching sih kita. Dimiringin kepalanya ke samping kanan di sini. Oke, nafas lagi seperti tadi. Kita tarik nafas yang panjang, inhale. And exhale. Oke, arah sebaliknya. Boleh tangan kanannya turun, tangan kiri pegang kepalanya. Dimiringkan lagi, tarik nafas. Dan buang nafas. Seperti itu. Jadi intinya kalau trimester pertama, apalagi yang mual, nggak usah terlalu banyak bergerak. Intinya nafasnya lebih diatur. Iya. Tapi itu tuh berapa kali, Kak? Maksudnya dalam satu Ya sebenarnya pengulangannya? 5 untuk pengulangan bisa untuk 5 atau 5 kali lah minimal ya. Pagi, malam Ya misalnya? pagi atau sebelum tidur bisa gitu. Waktunya durasi kayak 5-10 menit, it's okay. Oh, ya berarti jangan sampai nggak banget lah ya? Itu intinya. Benar. Ya, nah itu balik lagi. Kita harus tanya dokter dulu kan. Kalau misalnya kata dokter jangan dulu deh, kamu memang harus bed rest, benar-benar bed rest, jangan ya udah. Ikutin aja selama badan kita bisa untuk cuma duduk aja di situ, silakan lakukan. Seperti itu tuh. Jadi mami-mami ya, sebenarnya gerakannya malah simple, atur napas atau apa, tapi punya benefit yaitu untuk relaksasi. Karena memang benar banget waktu awal hamil biasanya tuh pusing. Udah pusing, mual, udah gitu juga kita tuh jadi kayak malas gerak kan. Nah, kalau cuman gini doang mah atuh jangan males ya. Pagi-pagi lah, malam-malam juga gitu. Supaya terlewati nih trimester 3. 3 bulan pertama ini terlewati dengan yoga. Karena memang yang paling bukan menyebalkan, yang paling tersiksa lah ya, itu trimester pertama. Benar. Trimester Gitu. kedua setelahnya lebih enjoy, lebih gampang ya. yes. Udah lebih berenergi gitu. Oke deh, cukup ya Kak Rima ya. Cukup itu saja. Trimester pertama cukup ya Mami ya. Jadi nanti coba diulang. Yang pertama, yang penting atur nafas, tarik nafas, inhale, exhale-nya. Tadi udah diajarin gerakan-gerakan sederhana. Usahakan posisi nyaman. Nyaman, intinya nyaman. Mau di kasur it's okay. Oh, mau di kasur juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita kan nafas aja. Nafas dulu ya. Jadi ringan. Trimester pertama selesai. Nah, tadi kan udah tuh ya Kak Rima ya, kita kan untuk yang trimester pertama. Nah, sekarang sebelum lanjut nih ke trimester kedua, gerakan yoga apa aja, ada nggak sih sebetulnya gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak boleh atau dihindari kalau lagi hamil? Ada sih, pasti ada. Jadi perbedaannya itu untuk yoga yang umum, yang umum dan prenatal itu, terutama untuk menekan perut ya, Bo. Kan nggak boleh ya masa anaknya ditekankan perutnya kita tengkurap kan nggak mungkin banget itu. Sama gerakan twisting. Karena ini juga menekan perut kan. Gerakan twisting, apapun dengan posisi twisting, ini juga pasti menekan perut. Dan gerakan bending yang terlalu dalam. Gitu. Karena kan biasanya ya ini kan juga dekat kan dengan si rahim kita. Itu sih gerakan yang paling dihindari. Sama untuk gerakan yang untuk menguatkan core. Kecuali memang si ibu hamil ini sudah terbiasa yoga. Sebelum hamil sudah terbiasa yoga. Tapi biasanya itu mereka sudah pasti core-nya sudah kuat. Jadi kalau yoga
orang yang yoga hamil biasanya nih ya, ibu Mhm. hamil yang ikut kelas aku tuh memang sebelumnya memang belum pernah yoga sama sekali. Jadi itu sih yang aku biasanya hindarin itu untuk banyak ke perut core, ditekan perut lah, posisi tengkurap, posisi twisting, bendy back, posisi arching yang terlalu dalam itu. Oh Karena gitu. bisa sakit ke pinggangnya juga. Oh, even di trimesternya misalnya trimester kedua udah rada seger gitu, tetap nggak boleh? Tetap kedua ke satu ya masih perut masih belum terlalu Belum besar ya. kelihatan, 2, 3 ya nggak boleh lah, masa perut lagi gede kita tengkurap nggak mungkin ya. Itu sih. Oke. Nah itu ya Mami ya. Makanya kenapa kita tuh pilih yoga latihannya, karena kita pikir itu yoga tuh paling ringan tapi impactful juga Yes, gitu. setuju. Kalau yang lain kan mungkin angkat beban atau apa kan nggak semua orang bisa gitu dengan kondisi kehamilan. Nah yoga ini ternyata tapi ada yang hal-hal yang nggak boleh tadi yang Karima udah jelasin. Nah nanti sekarang yang bolehnya nih yang kita mau contohin ya Kak ya. Oke. Gitu. Oke Kak, lanjut. Oke, jadi sebenarnya trimester 2 adalah trimester untuk ibu hamil yang kita sudah mulai merasakan Ya, enak, lebih benar. enak gitu badan. Bener-bener. Oke. Jadi sebenarnya yang kita fokuskan di trimester 2 adalah kita tuh fokusnya untuk stretching, untuk misalnya memulai untuk membuka, belum buka panggul sih, cuma kita mulai menguatkan si rongga panggulnya itu. Intinya seperti itu. Dan ya stretching karena kan biasanya si udah trimester 2 udah mulai kerasa nih ada pinggang mulai sakit ya, mulai engap ya. Meskipun masih kecil tapi ya ada lah ya, ada udah kerasa-kerasa seperti itu. Kita mulai gerakannya. Oke. Intinya pertama kita posisi namanya posisi table pose di sini. Oke. Dan ingat tetap nafasnya juga harus panjang. Oke, tarik nafas panjang dari hidung dan buang nafas panjang dari hidung. Dipres telapak tangannya, pergelangan tangan sejajarkan dengan bahu kita. Oke. Dibuka jari-jari tangannya lebar. Oke, di sini ini untuk bisa mengurangi sakit pinggang juga. Oke. Dan tarik nafas, angkat dadanya, dibuka, didorong dadanya ke depan. Kita panjangkan punggungnya di sini. Tarik nafas dulu di sini, inhale. Dan exhale. Lengkungin punggungnya, rounding, pandangannya ke belakang. Kita nggak usah terlalu ditekan perutnya, dipres nggak usah. Oke, sekarang angkat lagi, dibuka lagi dadanya, dorong lagi, busungin, dan exhale, rounding lagi perutnya. Ini bisa untuk mengurangi sakit pinggang. Angkat lagi, tarik nafas, dibuka lagi dadanya, dan rounding lagi punggungnya. Nah, ini posisi untuk mengurangi sakit pinggang kita dan memanjangkan juga si punggungnya biar lebih enak. Oh iya benar-benar. Dan satu di situ sama seperti tadi kalau mau posisi duduk kayak udah antara kita cuma pengennya udah aku pengen stretching aja, duduknya posisinya sama seperti itu. Lalu posisinya table pose, cat and cow namanya, atau posisi di sini. Sama seperti tadi kita posisinya bersila, dirotasikan lagi bahunya ke belakang, tangannya yang kiri ke samping dan tangan kanan ke samping kiri. Nah, dorong di sini ini untuk memanjangkan pinggangnya sebelah kanan. Ini juga untuk stretching kita lebih enak lagi, oke? Jangan lupa inhale and exhale dan arah sebaliknya ke samping kanan. Nah, ini juga enak. Oke, dorong lagi. Tarik nafas yang panjang, inhale and exhale. Atau mau angkat tangannya tinggi ke atas, kita panjangkan lagi pinggang punggung belakangnya. Tangan kanan, di sini aja, dikaitkan tangannya, angkat tangannya tinggi ke atas, dorong, dibusungin lagi dadanya, inhale. Perutnya nggak usah terlalu di squeeze, nggak usah, stay aja, relax, miring ke samping kanan. Stretching, intinya memanjangkan setiap si bagian tubuhnya ke arah sebaliknya, ke samping kiri, bernafas, inhale dan exhale. Di situ sih sebenarnya. Lumayan loh, tapi ketarik ya, kerasa. Pasti kayak gitu. Oke, terus kita juga bisa intinya pokoknya kalau kita lagi trimester kedua itu jangan mager aja intinya. Benar. Udah mulai males kan, intinya jangan mager. Posisi berdiri. Oke.
Posisi berdiri ya. Nah ini tuh kita masih bahas pas trimester kedua nih ya Kak ya. Terus aku tuh suka ngerasa gini Kak, dulu waktu lagi hamil ya, sekarang juga lagi pura-pura hamil, suka gitu ngulet pagi teh ya, ceng di sini teh Kak, aduh di betisnya sakit sampai Nah kayak ya, dibilang kesemutan bukan atau apa, kram kram itu teh ya. Itu iya. gimana tuh Kak? Ya, itu sih ke hamstring ya, hamstring juga dan Mhm. betis. Kita cukup berdiri aja, oke. Mhm. Sambil nonton TV juga bisa kan sebenarnya Bener kayak bener gini bener. ya. Oke, tangannya di pinggang, oke. Kakinya jinjit pelan-pelan, tempelkan lagi, press telapak kakinya. Mhm. Oke, tarik nafas, buang nafas, press lagi. Nah, oke, angkat lagi. Nah, di sini juga, oke, dan turun lagi ke bawah. Oke, intinya kan untuk biar dia atau enggak ditahan aja, berdiri sambil ngejinjit. Kalau misalnya balance-nya kurang, pegangan aja ke tembok, udah gampang, nggak usah tahu diribetin, ya intinya itu. Oke, satu itu posisi gerakan yang untuk nge-stretch si betis biar nggak kram. Oke. Sehari beberapa kali juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan cuma berdiri doang gini-gini kan nggak apa-apa ya. Atau ditahan dulu di atas, berapa hitungan, 5 hitungan, turun lagi, di atas lagi berdiri, jinjit, diam lagi. Terus ada Oke. satu lagi gerakan, sebenarnya banyak sih ya, cuma yang kita mempermudah ibu hamil yang mager ya intinya ya Iya gitu. intinya mah itu. Oke. Oke, di sini saja. Oke, kakinya ke depan. Boleh Yulia ambil balok di dua di sini. Oke. Oke. Nah, kaki kanannya di depan, kaki belakang telapak kakinya dipres. Oh di-press gitu. Badannya condong ke depan. Mhm. Tangan kamu boleh pegang si Balok. balok. Nah, kakinya boleh luruskan. Oke, di sini saja. Luruskan Oh, kakinya iya. lagi. Nah, di Kerasa sini ketarik ya? embur. Nah, di situ aja 5 hitungan dan jangan lupa bernafas. Tarik nafas yang panjang dan buang nafas. 5 kali nafas juga boleh di sini. Dan ingat jangan terlalu menekan ke perut. Kalau Oke. misalnya udah perutnya sudah mulai membesar, trimester misalnya bulan kelima, Bulan ke-5 ke-6 tuh kadang udah mulai ada yang besar. gede kan yang Taruh di itu. sampingnya aja. Oke, taruh kakinya di ujung matras di sebelah sana dan tangannya memegang Oh di balai sini. sini. Oh iya, Kan? si Nah, perutnya jadi itu. ada space ya Kak? Yes, di situ. Gerakannya itu. Atau misalnya Kerasa sampai ke atas. yes. Padahal lagi pura-pura ya. Lagi pura-pura. Saking magernya sama kayak ibu hamil ini teh. Benar. Nah, di situ. Oke, ada satu lagi duduk tapi Nggak apa-apa tuh. oke. Bukan duduk sih. Kayak gini posisinya. Kakinya yang kanan di depan. Oh gini. Oke, tekuk kakinya dulu, kakinya taruh di ujung matras sebelah kanan. Tangannya boleh pegang balok lagi. Kalau misalnya baloknya terlalu tinggi, nah di sini. Oke. Nah, dibuka pahanya, jangan terlalu menempel dengan si perut. Ingat harus ada jarak. Oke. Tekuk dulu, press paha kirinya. Kamu kakinya rada mundur sedikit yang kiri. Nah, biar nggak terlalu menekan ke lutut. Oke. Dari sini tarik nafas, dorong ke belakang. Tarik nafas, maju lagi ke depan. Dan buang nafas, dorong lagi ke belakang. Boleh tahan saja di sini 5 hitungan. Dan kembali lagi maju ke depan. Seperti itu. Ini posisi yang nyaman juga. Oke. Atau, nah, oke. Sekarang di baloknya taruh dulu di samping. Oke, dilempar. Diminggirin. Oke. Nah, sekarang kaki kirinya ke depan. Kiri ke depan. Iya. Taruh di sini. Oh, kayak squat. Kayak squat. Oke. Di sini juga tangannya boleh di pinggang, turun, luruskan, badannya condong ke depan, turun. Oke. Tekuk lagi kakinya, tegakkan lagi badannya. Dan luruskan lagi kaki. Nah, boleh tahan di sini. Turun lagi dadanya ke bawah. Nah, tahan. Buat betis dan hamstring lebih turun lagi ke bawah. Mau disiksa beneran, Bu? Enggak. Oke. Di situ sih. Intinya buat betis dan hamstring biar nggak terlalu kaku. Benar. Seperti itu. Berarti
even misalnya ya, kadang kayak gini, ini tuh sebenarnya ngelatih si otot ini supaya nggak Otot tegang. kaki, yes, bener. Posisi seperti ini juga bisa Yul. Kan intinya ini kan jadi dia tuh kayak otot yang tidak, Bumil tuh ya udah males, mager, jadinya ini tuh jadi tegang semua sebenarnya, Bener, kaki bener. sebadan-badan. Hmm. Nih, kakinya depan tekuk, kaki kanannya kaki kiri jinjit, Oke. angkat tangannya ke atas. Posisinya di sini aja. Tekuk lagi kaki kanannya. 5 nafas saja di sini. Terasa Yul? Kerasa Kak. Iya, Kerasa di situ banget. aja. Intinya kanan kiri jangan lupa ya. Nanti Heeh. kalau ini, oke, kaki kirinya. Atau boleh press telapak kaki kanannya Keras telapak kaki dan kanan. dibuka tangannya ke samping. Nah, tekuk lagi kaki kanannya. Tekuk. Yes, posisinya badannya sejajarkan, tangan kanan dan tangan kirinya. Tapi Kak, ini tuh posisinya nggak bakalan jadi bikin tegang ke perut bawah, enggak kan ya? Enggak. Lebih ke fungsi kaki sama Kaki. ini ya, benar. Untuk penguatan kaki, intinya itu. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya digerakkan yoga yang benar, maksudnya bukan untuk ibu hamil ya, perut juga tetap tarik masuk ke dalam. Core-nya harus dikuatin. Core-nya harus dikuatin. Tapi kalau ibu hamil, intinya untuk penguatan Kaki. itu aja. Oke. Begitu. Tuh. Mami jadi gitu ya, nggak harus yang ribet-ribet. Nggak Ternyata udah di rumah aja, nggak usah. Kalau nggak ada balok, gimana pakai apa? Pakai yang ada aja. Pakai Sepatu yang ada. suami atau siapa semua Box pakai aja. sepatu juga Box bisa. sepatu bisa. Intinya jangan sampai kita teh diem. Karena kalau aku kan dulu nggak ngerti ya Kak ya. Yes. Itu tiap hari, aduh tiap subuh ngulet teh jadi nggak berani. Karena ternyata teh mungkin Itu sakit banget loh. Sakitnya luar biasa. Kalau mami-mami yang hamil pasti, yang lagi hamil sekarang pasti ngerasain deh. Biasanya aduh salah makan kah atau apa kah? Ternyata kurang gerak doang. Ya ampun, Ya, gerak-gerakin gini-gini juga bisa kan. Sambil berdiri angkat tangannya miring kanan. Yang miring penting kiri, it's okay, boleh yang penting aja. stretching sama napas Tangan, bener. yes, nafas, tangannya dorong, dibuka ke sini. Oke. Di situ aja kan, nggak terlalu ribet lah. Bener. Bisa dilakuin di rumah, di dapur, di kamar juga boleh. Bener gitu. Yang penting dia nggak nekan ke perut. Dan nggak banyak posisi yang, ya intinya nekan perut sih. Ya gitu. Jadi gerakannya aman, simple dan bisa dilakuin di rumah tanpa bantuan. Bumil mager. Betul. Oke, thank you Kak. Sekarang kita mau masuk ke trimester 3 loh, trimester 3. Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Things She Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Things She Care ya. Nah Mami ya, tadi kan udah tuh terlewati trimester 1 dan trimester kedua. Sekarang kalau lagi perutnya gede nih kayak gini, trimester 3 Kak. Udah lagi engap, tapi harus gerak ya. Sambil kita tuh mempersiapkan supaya kelahirannya itu, apalagi kalau yang pengen lahirannya normal. Itu kan harus banyak gerak ya. Kalau zaman dulu katanya suruh ngepel kan. Iya, jongkok ya. Intinya jongkok untuk membuka kalau jalan sekarang, lahir. Kalau sekarang, kalau bisa sih jangan ngepel, bisa kebuka tuh jalan lahir. Nah caranya gimana tuh kalau gerakan yoganya Kak? Iya, kalau misalnya si trimester 3 ini kan sudah mulai semakin kerasa semuanya. Iya benar. Pinggang sakit. Tidur susah. Tidur nggak bisa kanan telentang. kiri. Benar. Oh iya, ibu hamil jangan tidur telentang ya. Kan bisa ngap dan nafas juga bisa lebih berat. Karena lebih tertekan ya, kasihan si babynya juga, kasihan juga ke si ibunya. Gitu. Dan kalau untuk sesar dan normal itu sebenarnya intinya kalau ya sesar, lahiran sesar pun kita juga nggak boleh males. Iya Dan benar. ya itu tadi, cuma gerakan duduk aja, nafas itu sangat penting sekali ya. Posisinya duduk juga harus nyaman. Nah, kalau misalnya lagi hamil udah trimester 3, pinggang. Oke. Pinggang. Biasanya pakai bantal. Duduk. Kalau duduknya di bantal. Bisa berdiri Bumil? Bisa. Nah, Kan ngap teh Kak. Ya, aduh menghayati ya. Oke. Duduknya bersila. Oke, agak maju sedikit Ibu Bumil. Oh iya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ada balok juga bisa. Taruhnya di sini. Nah, di sini. Oke. Posisinya kakinya boleh dibuka seperti ini. Oke.
dorong dadanya ke depan. Tangannya boleh sambil memegang perut, sambil diajak ngomong babynya. Oh iya, satu lagi, kalau pengalaman aku dulu waktu yoga hamil, kita harus sering ngobrol sama bayi, beri afirmasi ke Benar-benar. tubuh kita, ke diri kita, dan juga kepada bayinya. Iya benar. Nah, sambil duduk, sambil nonton TV boleh, Mm-mm. sambil diajak ngobrol sehat ya, sambil nafas, itu nanti lahirannya kalau bisa kita berjuang bareng-bareng ya deh, Iya. kan seperti itu kan, intinya afirmasi kan, Mirip harus mami bisa. ya, jangan Dedi ya. Itu mah gimana ya, kalau pengen hidung mancung kayak Dedi ya kayak Dedi aja. Gitu ya, sambil duduk. Ini juga untuk meringankan si ngebuka panggul jalan lahir. Betul. Oke, lalu posisi satu lagi, kalau misalnya ada guling. Nah, aku contohin dulu ya di sini. Oke. Oh ini duduk gini doang Kak? Duduk itu doang sambil nafas. Ini kan sudah bisa. Kalau misalnya mau didorong, dibuka, misalnya pegel nih bagian punggung sambil dipres pahanya. Miringnya nggak usah banyak-banyak, cukup yang bagian si atas aja. Press pahanya yang kanan, twistnya juga nggak usah terlalu dalam. Yang penting Putar ke jangan samping. ketarik ya. Yes, intinya itu di twist ke samping, ini juga udah kerasa. Jadi si bahu kanannya ini diputar ke samping dan diputar badannya ke samping kiri. Oke, nafas jangan lupa arah sebaliknya. Di sini. Ininya ngedorong, tangan kirinya ngedorong. Nah, tangan kanannya jadi putar. Nah, di sini saja. Sambil ngebuka si dada dan juga panggul untuk jalan lahir nanti. Oke. Lalu gerakan yang untuk sakit pinggang, Benar. pengen ngegoler sambil nonton TV. Ini namanya child pose. Oke. Oh nanti dulu atau Dilihat dulu juga boleh lah. Dibuka si kakinya. Jadi posisi yang belakang, jempol kaki ketemu jempol kaki. Didudukin tumit kakinya dulu. Oke. Lalu boleh deh sama Yuli aja deh. Oke. Ininya ke depan. Oke. Lalu ini misalnya ya, ini guling aku di depan. Tangannya pegang dan turun si kepalanya. Oh, si ini dibuka berarti? Yes, lebih dibuka. Nah, turun lagi. Nah, ini dibuka lebar untuk perutnya nggak ketekan. Ya, ada space. Nah, di situ. Relax aja Yul. Turunin aja badannya ke bawah. Turun, boleh tempel kepalanya di situ. Nah, seperti itu. Ya. Sebenarnya dia kayak ngerelaksin manjangin punggung ke depan ya, lagi. Yang awal tadi ya. Ya, sama. Cuma kan ya itu intinya si perutnya juga jangan tiba-tiba gini kan ketekan ya, Bo. Benar. Dibuka. Turun. Kalau misalnya nggak ada guling juga nggak apa-apa. Oh, ini mah di kasur juga bisa ya? Bisa banget. Gitu. Lalu gerakan untuk membuka jalan lahir juga. Oh ya, satu lagi. Biasanya kita ibu hamil tuh kadang suka ambeien gak sih? Ada beberapa. Ada resiko ambeien, benar. Tapi ini gerakan tidak boleh dilakukan apabila sudah dari dokter ada prematur atau plasenta previa. Karena ini gerakan ya itu tadi menjongkok tadi itu. Ya, di sini. Oke, dibuka. Sok sini. Dibuka. Ribet ya, Bu ya? Iya. Di sini. Kan menghayati. Oh iya, benar, boleh nggak apa-apa. Beneran juga nggak apa-apa kok. Jangan kalau beneran mah. Nggak enak. Kalau misalnya nggak nyaman, boleh taruh ada balok di belakang. Duduk. Nah, dibuka. Di sini. Tangannya boleh depan dada, siku mendorong si pahanya keluar. Tangan depan dada. Di sini. Oke. Kalau misalnya mau pengen memperkuat lagi nih si tadi yang betisnya pegel-pegel kram, sambil jinjit. Iya kerasa. Turun. Jinjit dan turun. Itu sih. Oke. Lalu lagi boleh duduk. Untuk
posisi Misi ngebrojol. Misi ngebrojol. saya takut enggak, saya takut turun sih. Ini udah 40 minggu kurang sedikit. 41 kayaknya gitu deh. Nah, posisi tiduran yang nyaman. Oke, di sini. Ini untuk bisa buat pegel pinggang juga nih ya. Ntar ya. Di sini. Di sini Yul. Nah, boleh tiduran. Nah, relaxin. Nah, ininya dibuka lebar si panggulnya. Nah, ini bisa sambil nonton TV juga kan? Bener, ambil drakoran. Nah, ya, boleh. Aji mumpung kan Nah, mau keluar Itu babynya. posisinya seperti itu. Oh. Ya, jadi posisi sambil tiduran, misalnya kan nggak boleh telentang tuh ya. Misalnya dia pegal, ini bisa untuk si pinggang kita juga lebih ketarik lagi, lebih enak, lebih ngedorong si dadanya. Karena kan kita biasanya ya, yang aku rasain dulu, kalau ibu hamil perut udah gede dan kayak ininya jadi tertutup. Iya, ya kan? Jadi kayak berat ke depan. Jadi berat ke depan, jadi bongkok. Nah, ini untuk membantu ngebuka. Iya benar ininya ya Kak ya. Jadi ngeperbaiki postur ya. Nah bener mami jangan, aku lagi gini nggak apa-apa ya, emang lagi PW ini bener yoganya. Cuman kalau misalnya posturnya nih, mami udah ngerasa, aduh lagi hamil gede ini ternyata jadi bongkok. Yes. Harus pakai gerakan yoga kayak gini ya Kak. Jangan sampai nanti tambah bongkok lagi pas nyusuin. Yes. Aduh. Jangan sih. Ini sih gerakannya. Bener. Terus, oh iya, tidur juga kalau lebih baik untuk ngadep ke sebelah kiri ya. Untuk biar lebih si sirkulasi peredaran darah juga lebih enak, biar nggak ngap. Bener. Ya kan boleh ke sebelah kanan juga boleh, tapi sebentar. Yang penting jangan telentang aja kalau begini. Gitu. Ya intinya mami jangan sampai trimester ketiga ini memang lagi puncak-puncaknya nggak nyaman. Yes. Jangan dibawa mager, jangan dibawa diem malah gitu kan. Kalau bisa atur posisi. Sebenarnya gampang ya Kak ya. Gampang. Pakai bantal guling di rumah bisa. Kalau punya gimbal, gimbal. Mau pakai gimbal nih, coba ya. Kalau kita punya gimbal di rumah atau mami ternyata aku punya gimbal atau pengen beli gimbal, ada fungsinya nggak sih? Nah, mami ya, ini lagi trimester 3 nih, perut lagi gede-gedenya, udah ngap, udah apa, dan bentar lagi mau lahiran. Ternyata ada trik baru ya, supaya lahirannya lancar, jalan lahir juga kebuka, kitanya juga kuat buat napas. Latihan napas berarti gunanya buat itu ya Kak? Iya. Biar supaya kalau ngedel kuat ya napasnya. Iya. Nafas. Itu sangat penting banget. Mau nggak mager, pokoknya duduk aja tadi, udah nafas, udah itu aja. Iya bener-bener. Makanya latih dari trimester pertama tadi ya. Yes. Gitu. Oke Kak, terus gimana nih kalau gimbal? Sekarang ada gimbal. Oke. Yuli agak mundur sedikit ke belakang. Tangannya ke depan lurus. Nah, sekarang turun dadanya ke bawah. Nah, tangannya lurus lagi ke belakang. Ke belakang. Sorry. Oke, nah tahan saja di sini. Dibuka lagi pahanya ya, jangan menutup. Nah, biar perutnya nggak ketekan. Yes. Lagi dadanya ke bawah dan tahan dulu nafas. Boleh sambil digerak-gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, pelan-pelan, hati-hati. Lebih turun lagi dadanya. Oh, dadanya harus makin turun Kak? Ya, tapi ingat perutnya jangan ketekan. Turun lagi. Kakinya dibuka biar perutnya nggak ketekan ya. Berarti gini ya. Sama seperti tadi. Oke. Di sini. Oke. Ini buat manjangin punggungnya biar pinggangnya nggak sakit. Dan satu lagi. Yuli duduk di atasnya. Aku dulu. Berdiri Bu. Bisa. Oke. Bisa. Memang kalau lagi hamil gini ya mami jangan rusuh kalau mau yoga itu ya. Benar. Oke. Aduh, benar. Bisa meletus. Enggak ini aman ini. Oke, tinggal digoyang-goyangin aja sama. Nah, seperti itu. Oh, udah di rumah sakit juga ada yang Iya kan? Biasanya di pasti bidan untuk nunggu lahiran kan suruh muter-muter aja di gimbal, digoyang-goyangin. Kalau misalnya nggak ada gimbal, gini aja. Oh, sambil berdiri. Iya. Oke. Sambil bernafas. Digituin aja, diputar ke arah sebaliknya. Oke. Ini lumayan loh sebenarnya ngurangin sakit pinggang juga. Yes. Dibanding nih mami main HP duduk. Nah, bisa main HP juga nih sambil duduk. Mau dicontohin? Harus ya. Atau misalnya pakai barbel. Tuh sambil duduk ibu bisa tuh kan. Tuh goyang-goyangkan aja biar nggak kaku kan. Mengurangi gelambir. Ingat habis lahiran tuh gelambir di mana-mana. Jadi dari sekarang terus ini gimana Kak? Ya gini aja. Gerak-gerakan.
Oke, atau dibuka ke samping. Mm-mm. Sambil digoyang-goyangkan. Oh iya, jangan sambil lupa, ayo. digoyang-goyangin. Si Iya. fokusnya Ingat goyang sambil tangan gerak-gerak. Oh iya, sambil tangan Nah, gerak-gerak. di situ. Sambil Atau nafas. Sambil angkat, nafas ya. goyang turun ya kan. Di situ aja. Iya bener ya. Jadi kalau misalnya untuk trimester 3 kita adalah fokusnya untuk membuka jalan lahir, ya kan. Jadi banyak gerakan yang open hip, dibuka hipsnya. Open hip, iya benar. Oke, atau enggak sambil nih dibuka gini, nih. Oh squat boleh Kak? Boleh. Tadi kan sebenarnya Malasana itu kan dia juga deep squat kan. Nah di sini tuh gerak-gerakan kanan kiri. Bu mau ngepel juga nggak apa-apa kan? Enggak, mending gini aja. Begitu. Mending gini aja. Dibanding itu. satu rumah suruh ngepel. Dengan zaman ya, Bo. Itu sih intinya seperti iya itu. begitu. Jadi banyak membuka panggul dan ingat trimester 3 apa? Istirahat yang cukup. Iya benar. Karena nanti kita harus fit ya. Mau lahiran itu harus fit, Mami mau lahirannya normal ataupun sesar, kita harus jaga kondisi. Nah makanya kita tadi latihan yoga supaya kitanya fit ya Kak ya. Tetap tapi tidak meresikokan kehamilan, Ya, tetap tidak membuat aman. bahaya baby dan kitanya juga. Gitu. Jadi tadi sebenarnya simpel ya Kak ya. Simple. Pokoknya trimester pertama yaitu yang atur nafas. Terus stretching. Yes, Jangan sampai mager. Baik kalau yang mual cuma duduk aja, nafas aja itu yang penting. Stretching kanan kiri, Bu. Terus trimester kedua nih banyak yang suka timbul, apalagi tadi kita concern sama yang suka ini kayak kakinya ketarik ya. Ya. Semester 3 juga ya. Semester 3 juga ya. Tapi trimester 2 kan awal munculnya itu. benar-benar. Untuk menghindari biar nggak sampai kram di betis itu. Jangan sampai badannya kaku. Kuatin kaki. Depan tadi seperti tadi. Terus untuk trimester 3 adalah membuka jalan lahir, banyak open hip, dibuka hipsnya atau posisinya goddess ini namanya. Dibuka kakinya ke samping, tangan depan dada. Ini juga squat. Oh, oke. Tahan aja di Iya. Tahan coba yuk. Bisa beneran Cak. Gitu. Tapi itu ingat lagi, posisi itu harus ditanyakan dulu ke dokter misalnya. Iya. Itu kan tadi plasenta previa atau memang lahir yang prematur kan takutnya Benar. belum boleh untuk posisi seperti ini, kita harus tanya lagi ke dokter. Case-case khusus ya. Yes. Jadi yang kita bahas itu sebetulnya case-case yang umum. Kalau Mami nggak ada kendala kehamilannya, nggak ada keluhan, terus memang pengen fit ya. Terus tadi juga ada gerakan yang memperbaiki postur tubuh. Yes. Karena biasanya kalau udah berat ke depan gini, kadang kan kita sampai harus yang ada ditopang gini ya, supaya takut nih sakit gitu kan. Iya, biar nggak turun. Biar nggak turun, karena neken juga kan sakit. Jadi kayak pipis terus atau apa. Nah mungkin benar itu juga. Posisi yoga tadi tuh memang membantu kita juga ya, supaya kitanya lebih proper lah badannya gitu kan. Jangan bongkok, jangan jadi ringkih banget gitu kan. Hamil teh harus tetap fit dan sehat. Seperti itu. Jadi tadi mami-mami aku mau rekap dulu ya. Rekapnya apa? Sebetulnya nih kalau Karima sendiri, berarti Karima selama dari trimester 1 sampai trimester 3 kalau kita melakukan yoga yang benar gitu ya, benefitnya apa sih sebetulnya sama kehamilan? Banyak banget. Oke, kalau boleh bercerita sedikit, dulu aku juga kenapa aku nyemplung ke yoga adalah aku dulu hamil, pertama kali yoga adalah yoga hamil sebenarnya. Dan di situ banyak banget manfaat yang aku dapat. Anak aku dua-duanya aku lahirannya normal. Wah, dan tanpa sobekan. Oh ya? Tanpa sobekan sama sekali dua-duanya. Dan ya itu tadi memperlancar si bayi lahir dan mempersiapkan mental, ya kan, mental, nafas juga untuk nanti nafas kita untuk pas lagi ngeden, pas lagi mau ngelahirin itu lebih lancar, lebih enak. Kita udah tahu lah, harus gini-gini, nafasnya gini. Udah kita kebiasa, sudah kebiasa karena sudah terbiasa gitu. Itu mental sih intinya, karena kan kita juga itu lagi yoga bukan cuma gerakan doang, kita juga ngasih afirmasi ke dalam diri kita dan ke baby kita untuk yuk bareng-bareng nih kita berjuang bareng biar kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Benar. Jadi Mami jangan mager. Kita mau kasih tips-tips simple bisa dilakuin bakal di atas kasur sambil nonton TV. Pokoknya hari-hari kita itu kalau bisa diisi sama gerakan-gerakan ternyata yang punya impact buat nanti kita lahiran lebih gampang. Jalur lahirnya juga kayak udah siap ya. Siap semua. Mental dan fisik siap.
Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things She Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi. Aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things She Care. Nah, Mami, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Tadi segmen pertama udah ketemu Karima untuk tips yoga selama kehamilan. Nah, sekarang Kak sudah lahiran. Selamat ya. Ternyata benar. Ternyata benar karena sudah menjalankan yoga dengan baik dari awal trimester 1 sampai ke trimester 3, lahirannya normal lancar. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang aku nih Kak mau melangsingkan, mau merapatkan gitu. Ya. Gimana nih, ada tips yoga yang sebenarnya bisa dilakuin gak sih sama mami-mami yang baru lahiran? Mau Oke. lahirannya normal atau sesar? Nah, Oke. gimana Kak? Sebenarnya balik lagi ya, yoga itu nggak bisa ngurusin sih, nggak ya, itu gimana ibu makannya juga. Bener-bener. Jadi lebih untuk mengembalikan lagi postur tubuh Benar. yang kemarin sudah lahiran. Apalagi di area-area bawah itu juga bisa. Terus ya badan pasti kaku lah. Benar. Orang melahirkan, apalagi lahiran normal tuh kan kayak patah-patah Benar. semua badan. Bener. Itu. Jadi kalau misalnya di lahiran sesar itu balik lagi kita harus tanya lagi ke dokter. Kapan kita mulai siap untuk olahraga lagi? Untuk 1 sampai 2 minggu awal yang pasti jangan dulu sih. Iya, benar-benar. Karena lukanya masih kebuka. Lukanya masih basah banget. Paling bisa 6 sampai 8 minggu. Itu pun jangan banyak menekan di area perut. Ya kan, itu yang harus dihindari. Balik lagi stretching aja intinya. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya lahiran normal sudah bisa beraktivitas, yang pasti itu mah kapanpun ya 1 sampai 2 minggu lah intinya ya. Apalagi kalau ada bekas jahitan kan juga itu harus diingat lagi kan ya, 2 minggu ke atas lah. Balik lagi nanya lagi ke dokter kapan kita siap badan untuk yoga lagi. Oke. Nah, sekarang kita mulai gerakan pertama gitu ya Kak ya? Boleh. Saya serah terima bayi dulu sebentar ya. Coba ya, tolong dijaga ya bentar ya. Aduh, bener-bener. Ya. Aduh, enak banget bobonya. Kayak pules dia. Iya. Oke. Gerakan yang banyak, yang biasanya itu. Kita berdiri dulu aja kali ya, mungkin kita lagi berdiri. Boleh. Gerakannya kita berdiri aja di depan matras. Oke. Diputar bahunya ke belakang, tangan kaitkan ke belakang, didorong dadanya ke depan dan busungin dadanya. Ini bisa memperbaiki postur. Iya, jangan bongkok ya. Nah, dorong lagi dadanya ke depan. Tetap dijaga si area pinggang belakang, jangan terlalu ditekan. Dorong lagi ke depan, tarik nafas dulu yang panjang. Inhale dan exhale. Sekarang, oke, turun sedikit tangannya, dorong lagi ke belakang. Ini sama seperti tadi untuk memperbaiki postur. Jangan terlalu ditekan perutnya, relax lagi, relax wajah bahunya. Dan tahan lagi 5 nafas lagi di sini. Oke. Ini namanya kita flowing aja ya. Gerakannya bergerak terus. Maju ke depan dulu, yuk. Angkat tangannya tinggi ke atas. Tarik nafas. Oke, dan buang nafas. Kakinya boleh ditekuk sedikit, turun tangannya ke bawah. Dan tekuk sedikit kakinya. Kakinya sekarang mundur ke belakang. Nah, sekarang posisi namanya down dog. Oke, kakinya boleh ditekuk. Dorong bokongnya ke atas. Nah, di sini didorong. Nah, ini juga enak buat manjangkan punggungnya dan menguatkan si tangan. Kalau bisa hamstring bergerak pun enak, lebih dipres lagi. Dipres. Nah, dorong lagi dadanya ke bawah. Nah, ini juga posisinya yang enak, dan ingat perutnya jangan terlalu, apalagi yang sesar, untuk si otot perutnya jangan terlalu dipaksakan. Relax aja leher, wajah, leher dan bahunya. Nafas dulu di sini. Oke, tarik nafas. Dan buang nafas. Oke, sekarang dari sini posisi lututnya turun. Sama seperti yoga prenatal yang tadi kita sebelumnya udah pernah lakukan. Namanya cat and cow lagi. Ini posisi paling enak kata aku. Kalau kita sakit pinggang dan untuk bahu juga enak. Angkat kepalanya lagi. Pandangan ke atas. Dorong dadanya ke depan. Bokongnya agak sedikit ditonggengin.
dan buang nafas. Rounding punggung, lengkungin punggungnya, pandangan ke belakang. Press telapak tangannya. Ya, angkat lagi kepalanya ke atas, panjangkan lagi punggungnya. Dan buang nafas lagi di sini. Oke, ini posisinya juga biar memanjangkan lagi punggung dan untuk postur tubuh bisa kembali. Boleh duduk. Nah, sekarang buat biar di area kewanitaan lebih rapat kembali. Aduh. Oke. Jadi kalau misalnya di yoga itu cara bernafasnya. Kalau tadi kita nggak usah terlalu banyak untuk untuk kalau lagi hamil perut jangan terlalu banyak kontraksi. Tapi balik lagi ingat kalau sesar, nah itu hati-hati bagian perut, oke? Cari posisi duduk yang nyaman. Boleh duduk seperti ini atau boleh duduk bersila. Silakan senyaman mungkin aja. Sila aja lebih enak. Oke. Nah, di sini dorong lagi dadanya ke depan. Kalau yoga itu nafasnya itu perutnya itu kayak tidak bergerak. Jadi perutnya kayak ditarik masuk ke dalam, tapi nafas tetap panjang. Oke, perutnya tarik masuk ke dalam. Jadi kita aktifkan si bagian belakang di kayak lagi nahan pipis kita. Kita perutnya tarik masuk ke dalam. Oke. Kalau misalnya nggak usah terlalu dipaksakan, bukan banget. Yang penting kita kayak lagi nahan pipis. Oke, tarik nafas, buang nafas. Nah, di situ saja tarik nafas yang panjang ini untuk kayak senam Kegel sebenarnya. Buang nafas. Jadi kayak nahan pipis. Kan kita kan kayak meres. Nah, itu sih posisi yang maksudnya untuk memperkencang lagi sih di area kewanitaan. Sambil duduk juga bisa ya Kak ya? Juga bisa sebenarnya. Sambil berdiri juga bisa. Itu sih tadi kayak nahan pipis aja. Tuh, nafas. Dan buang nafas. Seperti itu sih gerakan. Nah kalau gerakan yang lainnya mah ya itu bisa kakinya dibuka, stretching kanan kiri, boleh seperti ini. Coba. Nah, tangannya yang satu pegang kakinya yang sebelah kanan, dorong ke samping. Nah, di sini tahan. Nah, boleh di situ kembalikan lagi arah sebaliknya. Intinya stretching dulu, jangan terlalu banyak tingkah. Oh iya benar. Ya, kecuali memang kita sudah kan baru turun mesin ya, nggak boleh banyak tingkah. Kecuali memang kita sudah terbiasa untuk olahraga, untuk yoga, untuk nge-gym segala macem, pasti si badannya sudah muscle memory masih ada. Kita udah turun mesin. Seperti itu. Gampang ternyata ya Mami ya. Gampang. Jangan lupa diingat tadi yang penting kerasanya sampai kayak nahan pipis ya. Ya, itu sih. Atur nafasnya sambil kayak ngeremes nahan pipis gitu ya. Dan ada gerakan-gerakan juga sama seperti tadi gerakan yang jangan dilakukan kalau abis kita lahiran, yaitu tadi back bend terlalu dalam. Itu malah nggak boleh. Nggak boleh, jangan dulu. Putar, apalagi yang ada bekas jahitan, nggak boleh. Tengkurap juga jangan dulu. Kan kita lebih concern tuh ke yang buat sesar ya. Kalau yang udah lahiran normal kan sebenarnya mah lebih sebenarnya lebih santai. Boleh. Lebih banyak boleh. Itu mah sudah kita, kecuali memang kalau jahitan di dalam itu sebenarnya dia cepet kan ya. Lebih cepat keringnya dibanding sesar. Intinya gitu. Kita lebih concern ke yang sesar. Jangan banyak menekan ke perut, tengkurap ini, dan lebih diingat aja sih. Bener. Lebih diingat kalau ini tuh habis di black gitu. Iya benar. Jangan maceh. Jangan maceh teing. Nanti ada waktunya kita bisa maceh kembali. Iya betul. Kalau nggak hamil lagi, isi lagi. Dari nol lagi semester 1 lagi. Balik deh itu. Gitu. Oke. Terus ada lagi nggak Kak kira-kira? Nah, hamstring. Aduh, ini juga. Oke, dibuka kakinya. Ini juga kan kadang kalau kata aku waktu itu baca-baca waktu mau hamil itu, ibu melahirkan itu kayak badannya dipotong-potong per bagian katanya seperti itu. Tapi memang itu sakit banget ya kan, tidak dipungkiri. Nah, di sini. Oke, angkat tangannya ke atas, Yul. Tarik nafas.
dorong ke depan. Nah, pegang kakinya. Nah, dari sini kalau nggak bisa pegang aja tulang kering atau pergelangan kaki, dorong lagi dadanya ke depan dan busungin dadanya. Kakinya flex seperti ini. Nah, dorong lagi dada ke depan, ingat perutnya. Apalagi kalau yang sesar, kalau yang nggak sesar boleh turun aja ke bawah, silakan semaksimal mungkin. Nah, dorong dadanya ke depan, kita aktifkan si hamstring kakinya di sini, dipres lagi, oke, dan dorong lagi dadanya ke depan. Nah, Ini mas sesar. ibu sesar, maaf saya lupa, kirain hybrid, enggak itu. Di situ intinya itu stretching sih, stretching. Mau gerakannya kayak gini tadi juga bisa kan, dipanjangkan, dorong, sama aja sebenarnya. Turun kepalanya ke bawah, di sini juga. Oke, posisi misalnya apa? Si posisi biar nggak terlalu kebuka lagi panggul. Ya, takutnya kebuka lagi. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Gini. Nah, di sini ingat jangan terlalu ditekan. Oke, dorong saja dadanya ke depan dan busungin. Ngebuka si dadanya, si bahunya, dorong ke depan. Di sini saja. Sebenarnya ya, berarti ini tuh ngefek apalagi kalau kita lagi nyusuin ya kak. Oh iya. Nyusuin tuh kadang cangkep, kaku banget. Nah, gitu. benar banget. Ini kerasa banget ya, lumayan relax kan jadinya. Kan jadi kalau nyusuin kan gini ya. Iya benar. Dorong ke depan. Posturnya juga jadi kan bengkok ya, bengkok gitu kan. Iya. Ini memperbaiki postur juga supaya pas nyusuin jangan sampai makin turun. atau skoliosis kadang. Oh iya. Orang-orang kan Sangat gini terus, berpengaruh. gitu ya, gini Yes. terus. Pegel ya. Bener. Jadi dari sini turun ke pinggang kan, balik lagi ke pinggang. Ini pusat semuanya di situ. Benar-benar ternyata bermanfaat banget ya yoga itu. Gitu. Terus misalnya ibu menyusui, pengen kenceng lagi. Benar. Oke. Pengen Kita naik pakai lagi. Bisa nanti jadinya ini kita ya. pakai ini. Bukan barbel. Barbel. Nah, sambil kita bergerak ya, sambil berdiri. Sambil berdiri. Boleh? Oke. Ibu Yuli. Iya. Baru lahiran kan? Baru lahiran. Bener masih. Oke. Tangannya, kakinya ditekuk saja. Oke. Oke. Angkat tangannya ke atas. Nah, tahan di sini, dorong dadanya ke depan dan busungin lagi. Dibuka lagi. Nah, gini. tahan. Iya benar. Tahan. Aduh, benar. Di sini. Kemarin Hati-hati. Nah, di situ. Ini buat biar si bagian untuk payudaranya bisa lebih kencang lagi. Oke. Dibuka. Oke, sekarang bokong. Biasanya kendor ya, Bo. Iya benar. Doyan semua pokoknya tuh. Doyan semuanya aja. Squat sih. Squat. Namanya chair pose. Boleh pakai ini juga nggak apa-apa. Sambil kakinya ditutup. Rapet. Angkat tangannya ke atas dan turun ke bawah. Chair pose. Dan luruskan dan tangannya dorong ke belakang. Agar dorong badannya ke depan. Kembali angkat lagi, tekuk lagi kakinya. Angkat lagi ke atas. Lagi dorong lagi ke belakang. Nafas jangan lupa, tarik nafas sambil dibuka dadanya. Buang nafas, dorong lagi ke belakang. Angkat lagi, tarik nafas dan tahan di situ. Nah, turun lagi bokongnya, lututnya mundur sedikit. Nah, turun lagi bokongnya. Tahan, angkat lagi 3. Udah capek ya, boleh berdiri. Harus nyusuin. Biasanya ya, kalau kita olahraga, aku percaya aku nggak olahraga bang. kan, kelihatan banget kok. Produksi ASI lebih lancar. Oh iya benar. Ya kan, itu bisa memperlancar juga. Benar. Karena kan si badan rileks, pikiran rileks. Kalau aku merasanya seperti itu. Peredaran darah juga jadinya lancar. Peredaran darah lancar banget. Terus kalau misalnya kita ketemu orang kita ke studio yoga, kita ketemu orang banyak, positif juga kan ke badan kita, nggak ada salahnya juga. Mau di rumah juga bisa. Intinya kita melakukannya dengan nyaman, rileks. Jadi intinya ya mami ya kayak ringan,
berat mami kayak saya Banyak nahan sih. banyak waktu itu. nahan, bener. Tapi kan demi body goals ya, Mm-mm. Kak ya gitu. Yes, benar. Kayaknya tips-tips itu cukup kali ya, kayak dilakuin dulu, Mam. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa bikin episode selanjutnya atau Mami ada pertanyaan, Mami bisa juga komen ataupun kalau nggak komen di live, mungkin komen di YouTube ya nanti ya, kayak gitu. Nah, Karima, aku mau nanya lagi nih. Instagramnya Karima, Oh, siapa iya. tahu banyak yang nanya. Karima boleh Oh. dong kasih tahu gitu. Akun Instagramnya itu @Rima Anantia, RIMA ANANTIA. TIA. TIA, bukan TIA ya, TIA. TikTok Bukan sama? TAI. Iya, Anantia. Kalau TikTok punya? Ada sama. Oh sama, Rima Ya. Anantia juga kan? Yes. Nah nanti Mami boleh cek deh, siapa tahu ada tips-tips lainnya yang memang Mami mau tanyain atau perlu kita angkat lagi di Yes. video-video berikutnya, nanti Mami komen aja. Jangan lupa dilakuin ya, tadi sebelum lahiran sama sekarang setelah lahiran, sedikit demi sedikit yang penting dilakuin tiap hari supaya postur tubuh kita balik lagi ya Kak ya. Yes. Badan kita fit juga, kita siap mengasihi anak, tapi kitanya sendiri juga pulih gitu. Oke, thank you nih Karima buat tipsnya hari ini. Semoga bermanfaat buat mami-mami yang di live. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti Mami follow Little Thing Shiva dan Little Thing She Care. Sama nantikan video-video berikutnya yang pasti bermanfaat buat mami-mami yang lagi hamil ataupun setelah melahirkan. Jangan lupa follow-nya bukan cuma Little Thing Shiva dan Little Thing She Care, tapi follow Karima gitu kan. Supaya Karima juga nanti bisa share, pengen tahu nih mami-mami tuh pengen tips apa lagi. Pengen ya, apa Kak? lagi ya? Siapa tahu Nanti deh. bermanfaat gitu kan. Oke, Mam. See you di next video. Little Thing She Care, care that feels like home. Bye-bye. Bye. Little Talks.